Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Nadia Ningtyas. Di sini saya akan mereview materi dari kelompok 6, yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi. Yang pertama, pengertian sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua belah pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah dan asas-asas hukum ekonomi syariah yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu di antara keduanya. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah terdapat dua jalur, yaitu yang pertama jalur litigasi, yang kedua yaitu jalur non-litigasi. Jalur litigasi melalui media pengadilan agama, sedangkan jalur non-litigasi melalui arbitrase. Adapun prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama adalah sebagai berikut. Yang pertama, subjek hukum dalam sengketa ekonomi syariah. Yang dimaksud subjek hukum adalah para pelaku hukum yang terkait dengan proses sengketa perbankan syariah. Yang kedua, tata cara pengajuan terhadap sengketa ekonomi syariah. Tata cara pengajuannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, yaitu memberikan dua kemungkinan penanganan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu dengan cara sederhana dan dengan cara biasa. Penanganan sengketa ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang cara gugatan sederhana atau biasa dikenal dengan istilah Small Claims Court. Sementara itu, penanganan perkara ekonomi syariah yang dengan cara biasa tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga yaitu proses pemeriksaan terhadap sengketa perbankan syariah di pengadilan agama. Pengajuan gugatan yang sudah diajukan oleh para pihak kemudian oleh pengadilan agama diproses dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap pra-persidangan. Tahap pra-persidangan yaitu yang pertama pendaftaran perkara, yang kedua penetapan majelis hukum, yang ketiga penetapan penunjukan panitera sidang atau panitera pengganti, yang terakhir yaitu penetapan hari sidang atau PHS dan pemanggilan para pihak. Lalu yang kedua, tahap persidangan. Tahap persidangan dibagi menjadi dua, yaitu tahap acara pemeriksaan persidangan istimewa dan acara pemeriksaan persidangan biasa. Yang pertama, acara persidangan pemeriksaan istimewa dapat dilakukan oleh pengadilan agama apabila terjadi dalam tiga hal kemungkinan pada perkara, yaitu pertama, terhadap perkara yang digugurkan, kedua, terhadap perkara yang dibatalkan, lalu yang terakhir, terhadap perkara first take. Yang kedua, acara pemeriksaan persidangan biasa pada sengketa ekonomi syariah ini terjadi apabila kedua belah pihak yang bersengketa atau melalui kuasanya hadir dalam persidangan pertama dan persidangan selanjutnya sebelum ke persidangan yang dilakukan oleh perdamaian melalui mediasi yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Prosedur mediasi menurut Perma tersebut dengan tahapan-tahapan pramediasi, proses mediasi, dan hasil mediasi. Akhir dari acara pemeriksaan di pengadilan agama adalah kedua belah pihak memberikan kesimpulan atau konklusi dan dapat pendapat akhir sesuai dengan pandangan masing-masing para pihak mengenai pokok-pokok perkara yang telah diperiksa dalam tuntutan atau permohonan yang diajukan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.